Halo Sobat Indah, ketemu lagi di podcast Indago, podcast mingguan yang diselenggarakan oleh Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Disperindak Provinsi Jawa Tengah. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang program P3DN dan fasilitasi sertifikasi TKDN. Nah, sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu, yaitu Mas Reddy dari bidang non-agro. Lah, beliau ini nanti akan menjelaskan seperti apa tentang program-program P3DN dan sertifikasi TKDN. Monggo silakan perkenalkan diri Mas Reddy. Halo, selamat pagi Mas Alwi, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, pemirsa, penonton podcast Indago. Perkenalkan, nama saya Reddy Fetrianto. Kebetulan saya bertugas di bidang industri non-agro di unit kerja atau dulu yang sebutan mungkin seksinya adalah seksi pengembangan Sarpras Industri Non-Agro. Kebetulan memang pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berbagi informasi terkait apa itu program P3DN dan fasilitasi sertifikasi TKDN. Gitu Mas Ali. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh nih Mas Reddy, ini santai aja ya Mas. Oke. Nah, ini sebenarnya tuh P3DN itu apa sih Mas? Kepanjangan dari apa? Terus TKDN itu juga apa? Mungkin bagi sobat-sobat Indah yang belum tahu, mungkin bisa tahu Mas gambaran secara umumnya itu seperti apa gitu. Oke. Jadi program P3DN adalah program peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Jadi P3DN ini sebenarnya sudah cukup lama ada di kita di Indonesia. Kebetulan program ini kembali digaungkan lagi oleh Bapak Presiden Jokowi di awal tahun 2022. Jadi program ini sudah cukup lama, bisa kita lihat dari beberapa peraturan atau regulasi yang menaunginya. Contohnya, semisal ada salah satu regulasi di kita sendiri di bidang industri, ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Di situ juga ada terkait kegiatan tentang P3DN, di mana kita nih pemerintah, baik dari pemerintah pusat, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, diminta untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri. Jadi di tahun 2014 pun sebenarnya program ini sudah cukup santer diberitakan. Cuman memang lebih intens di awal tahun 2022, Pak Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga, BUMN, BUMD maupun kepala daerah, baik kepala daerah dari gubernur maupun bupati wali kota, untuk terus menggaungkan dan mengakselerasi terkait kegiatan P3DN ini. Gitu Mas. Nah, kalau produk dapat dikategorikan sebagai produk nasional itu, produk dalam negeri itu seperti apa itu Mas? Ya, jadi sebelum ke situ mungkin bisa saya sedikit sampaikan terkait regulasinya mungkin aja. Jadi selain ada undang-undang tentang perindustrian di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, kemudian ada beberapa peraturan turunan di bawahnya. Jadi di situ ada juga tentang peraturan pemerintah PP Nomor 29 tahun 2018. Di situ ada tentang pemberdayaan industri. Jadi di PP tersebut banyak nih terkait kegiatan-kegiatan, aturan yang menaungi terkait P3DN maupun TKDN. Contohnya kita diminta untuk mengalokasikan, kita dalam ini adalah pemerintah ya. Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diminta untuk mengalokasikan minimal 40% alokasi belanja kita untuk produk dalam negeri. Kemudian kita juga diminta untuk mendorong atau memilih produk-produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Nah, sertifikat TKDN adalah kepanjangan dari sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Kemudian di peraturan di bawahnya lagi ada beberapa peraturan, termasuk ada SE bersama antara Mendagri dengan LKPP, kemudian ada surat edaran Menko Marves, dan yang terakhir adalah terkait aturan dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Di situ tentang percepatan penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan produk-produk dari teman-teman UMKM maupun koperasi. Nah, di Inpres 2 2022 itu ada banyak nih 16 poin yang mesti kita laksanakan, termasuk salah satunya adalah sertifikasi TKDN. Jadi P3DN tidak hanya penggunaan produk dalam negerinya saja, tapi juga mendorong teman-teman yang memiliki produk itu untuk bisa tayang atau untuk bisa naik tayang ke e-katalog maupun ke marketplace yang ada di
pemerintah. Contohnya, semisal kita punya marketplace Pemprov Jateng, salah satunya adalah gratis ongkir. Ya, itu bisa coba kita dorong juga untuk mereka nih UMKM untuk bisa tayang juga di situ. Masuk di situ ya. Betul. Masuk di gratis ongkir, kemudian masuk juga didorong di e-katalog. Nah, itu adalah salah satu poin-poin di Inpres tadi yang mesti kita laksanakan. Termasuk salah satu poin juga adalah tentang pengurangan impor. Jadi kita diminta untuk mengurangi belanja impor kita hingga maksimal di angka 5% dari belanja kita. Gitu jadi ya. itu banyak menggunakan produk-produk lokal ya Mas. Betul. Nah, tadi kan tentang gambaran umum dan regulasinya ya Mas Reddy ya. Nah, untuk produk-produk yang dapat dikategorikan sebagai produk dalam negeri itu seperti apa? Untuk bisa ditayangkan tadi yang Mas Reddy bilang itu bisa di gratis ongkir, tayang di e-katalog gitu. Contohnya itu seperti apa gitu? Oke. Jadi di produk dalam negeri itu juga diatur definisinya di PP nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri di pasal 1 ayat 21, di mana produk dalam negeri termasuk di dalamnya barang dan jasa adalah produk yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagiannya adalah berasal dari dalam negeri. Jadi 3 kategori ini maka produk tersebut bisa dikatakan sebagai produk dalam negeri. Hanya saja kemudian ditingkatkan kembali nih biar dia lebih memiliki istilahnya kepastian ya, makanya akhirnya digunakanlah salah satunya adalah fasilitasi sertifikasi TKDN tadi. Jadi makanya dapat sertifikasi TKDN dulu. Betul, manakala dia ingin memiliki sertifikat TKDN. Tapi kalau di luar itu, maka tadi yang saya sebutkan 3 poin tadi, maka bisa dianggap sebagai produk dalam negeri. Contoh, misal manakala kita produk makanan minuman saja yang paling gampang, misal catering, itu kan digunakan diproduksi di kita sendiri, kemudian menggunakan bahan bakunya juga bahan baku di lokal kita sendiri, tenaga kerjanya juga kemungkinan juga tenaga kerja lokal sendiri, maka produk-produk ini adalah produk-produk yang bisa kita anggap sebagai produk dalam negeri. Tapi produk ini belum memiliki sertifikat TKDN. Itu. Nah, itu tadi kan sudah dikategorikan dalam produk-produk dalam negeri. Nah, sekarang kita bicara teknisnya nih Mas. Kaitan dengan sistem regulasi perhitungan TKDN-nya. Nah, ini kan teknis sekali. Mungkin Mas Reddy bisa menjelaskan ke Sobat Indak biar makin tahu dan makin luas wawasannya. Ya, makasih Mas. Jadi untuk peraturan terkait tata cara perhitungan TKDN itu saat ini sudah diterbitkan ada 8 peraturan perhitungan TKDN. Peraturan ini diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi yang peraturan pertama itu ada Peraturan Menteri Perindustrian Permenperin nomor 16 tahun 2011. Itu tentang ketentuan dan tata cara perhitungan TKDN. Itu ada 8 sampai terakhir adalah Permenperin nomor 46 tahun 2022. Jadi untuk yang melakukan perhitungan TKDN saat ini sudah ditunjuk ada 5 lembaga Mas. Jadi 5 lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian untuk menilai cara perhitungan TKDN-nya secara valid. Jadi kita sebagai pelaku industri, pelaku usaha, kita boleh melakukan perhitungan TKDN secara self-assessment. Hanya saja nanti ini bukan yang tidak melalui si INAS ya. Jadi nanti akan diberikan lagi terkait tadi ada Peraturan Permenperin nomor 46 tahun 2022. Itu ada tata cara perhitungan untuk industri kecil. Nah, untuk yang industri kecil ini, dia bisa melakukan perhitungan tersendiri secara self-assessment. Nah, untuk yang lainnya, itu nanti dilakukan perhitungan oleh 5 lembaga yang telah ditunjuk oleh Kemenperin. Itu ada BKSCI Kemenperin, kemudian ada PT Anindya, ada PT Biro Klasifikasi Indonesia, kemudian ada PT Surveyor Indonesia, dan PT Sukovindo. Jadi mereka 5 lembaga ini yang akan melakukan perhitungan TKDN di luar yang melalui lewat aplikasi SINAS. Jadi sudah ditunjuk mereka yang akan melegitimasi nilainya. Setelah mereka melakukan penilaian, maka akan dikirimkan atau dipanelkan oleh tim dari Kemenperin. Itu Mas, itu secara regulasi. Jadi ada beberapa yang sudah diterbitkan oleh Kemenperin terkait peraturannya. Ya ini tadi kan kita sudah bicara ribet ya, maksudnya kayak perhitungan TKDN-nya harus melibatkan dari Kemenperin dan macam-macam lah. Sebenarnya itu seberapa penting sih Mas sertifikat TKDN ini dalam belanja produk dalam negeri itu? Sertifikat TKDN saat ini karena terus bergulir, terus bergaung, terus membesar,
Jadi sertifikat TKDN ini sangat penting untuk teman-teman pelaku industri maupun pelaku usaha, pelaku UMKM yang memproduksi barangnya sendiri. Jadi sertifikat TKDN ini adalah sertifikat yang melekat kepada produk, Mas. Jadi dia diberikan kepada produsen barangnya. Jadi mungkin bisa dibedakan, tidak diberikan atau tidak melekat kepada penyedia jasa. Semisal contoh kan kadang saat ini banyak pengadaan barang melalui pihak ketiga tayang yang dia tidak memproduksi barang itu sendiri. Jadi penyedia jasa tersebut tidak bisa mensertifikatkan produknya. Jadi yang bisa mensertifikatkan adalah pemilik produk atau produsen itu sendiri. Pembuatnya ya. Betul, itu produsennya. Lah, untuk sertifikat itu ada beberapa fasilitas tata caranya, Mas. Jadi ada yang melalui secara mandiri atau berbayar. Jadi yang secara berbayar itu adalah tadi bisa melalui 5 lembaga yang telah ditunjuk kemarin tadi. Jadi teman-teman dari pelaku usaha atau industri yang ingin mensertifikatkan produknya secara mandiri atau tidak melalui fasilitasi pemerintah, bisa melalui tadi 5 lembaga tadi, melakukan self assessment dulu, kemudian mengajukan form atau formulirnya kepada 5 lembaga tadi, dipilih salah satu. Nanti mereka akan melakukan kunjungan kepada lapangan, mengecek ke masing-masing industri yang mengajukan. Itu untuk yang berbayar. Kemudian untuk yang kedua, ada juga fasilitasi yang melalui APBD maupun APBN. Itu juga ada. Jadi teman-teman pelaku usaha, pelaku industri tidak perlu mengeluarkan biaya. Jadi seluruh biaya ditanggung, betul, ditanggung oleh APBD maupun APBN. Dan yang ketiga adalah fasilitasi yang gratis khusus untuk industri kecil. Ini adalah tadi melalui dinaungi atau dipayung hukum oleh tadi Permen nomor 46 tahun 2022. Itu tata cara perhitungan TKDN khusus untuk industri kecil, free, gratis melalui aplikasi SIINAS. Jadi betul, Sistem Informasi Industri Nasional. Jadi harapannya teman-teman pelaku industri, khususnya industri kecil, mikro, itu didorong untuk bisa memiliki akun SIINAS, karena dengan akun SIINAS ini nanti bisa manfaatnya banyak sekali. Betul, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Salah satunya adalah mendapatkan fasilitasi sertifikasi TKDN tadi secara gratis, dan itu tidak perlu melalui 5 lembaga tadi, Mas. Berarti kalau lewat SIINAS itu malah langsung gitu. Langsung. Jadi begitu panjenengan atau teman-teman pelaku usaha memiliki akun, mendaftar akun SIINAS, kemudian sudah memiliki akunnya, di situ ada menu tentang sertifikasi TKDN IK, bisa diakses di situ. Mereka langsung melakukan assessment sendiri, upload barang-barang, upload kebutuhan invoice sendiri. Di situ ada beberapa persyaratannya. Yang pertama adalah diminta untuk mengupload terkait invoice bahan bakunya. Kemudian ada terkait dengan penggunaan tenaga kerjanya. Yang ketiga adalah terkait factory overhead. Factory overhead itu apa? Factory overhead adalah penggunaan belanja listrik, belanja air. Kemudian yang keempat adalah terkait pengembangan produk. Pengembangan produk itu bisa dari semisal si industri memiliki SNI, memiliki sertifikat halal, ISO, nah itu bisa diuploadkan di situ lah. Nanti total nilai TKDN yang dimiliki oleh industri tersebut, manakala 4 persyaratan ini dipenuhi, akan memiliki nilai TKDN produk 40%. Itu cukup gratis, mereka menguploadkan sendiri, kemudian nanti diverifikasi oleh tim Kemenperin. Setelah verifikasi lolos, 5-7 hari kerja, manakala lolos, terbit sertifikat secara otomatis, bisa di-download sendiri, di-print sendiri. Nah, berarti langkah-langkahnya malah seperti kita kayak kan biasa itu ya, langsung sendiri. Jadi nanti tunggu 7 hari, terus nanti kalau misalnya di ACC nanti sertifikat bisa keluar. Betul. Kalau sertifikasi gitu. Betul, setelah dia lolos kan kemudian banyak nih bisa langsung digunakan untuk semisal industri tersebut atau produk tersebut mau digunakan untuk proses pengadaan barang jasa pemerintah, mungkin bisa langsung diuploadkan untuk dilampirkan. Jadi teman-teman untuk yang industri mikro atau kecil, industri dengan modal di bawah 5 miliar di luar tanah dan bangunan, itu bisa mengakses ini SIINAS. Jadi mumpung ada fasilitasi TKDN IK secara gratis melalui SIINAS, lebih baik segera mendaftar, karena ya itulah pentingnya. Salah satu pentingnya kenapa TKDN, sertifikat TKDN penting untuk teman-teman, karena itu tadi ada aturan bahwa kita pemerintah daerah maupun pusat, jadi pusat juga, kementerian lembaga, daerah, provinsi, kabupaten kota, ada kewajiban untuk memilih produk dulu yang memiliki sertifikat TKDN plus BMP. BMP itu bobot manfaat perusahaan sama dengan 40%. Jadi kalau
teman-teman tadi yang sudah melakukan sertifikat TKDN lewat SINAS secara gratis, kemudian ada angka 40%, paling tidak bisa menjadi pilihan prioritas pertama pemerintah untuk melakukan proses pengadaan barang jasa. Setidaknya memang itu persyaratan yang harus dipenuhi ketika ingin ikut gitu ya, Mas. Betul. Jadi dari salah satu untuk ya istilahnya apa, karpet merah ya. Jadi kalau teman-teman yang lain satu langkah lebih maju betul. lah. Jadi malah dipilih karena kita di pemerintah juga sudah diwajibkan untuk memilih produk yang bersertifikat, maka industri yang sudah memiliki sertifikat pasti akan menjadi pilihan pertama pengadaan barang pemerintah. Jadi istilahnya ya karpet merah untuk teman-teman pelaku usaha industri itu. Betul, itu Mas. Monggo sobat-sobat Indak semua yang ingin mendapatkan sertifikasi bisa tadi langsung ke SINAS, bisa langsung. Kalau misalnya dalam waktu 7 hari nanti jenengan sudah input semuanya dan hasilnya jenengan bisa langsung dapatkan sertifikasi. Betul. Nah Mas, ini apa saja sih Mas kebijakan Pemprov Jateng khususnya Disperindak dalam pelaksanaan P3DN ini seperti apa Pak? Oke, jadi Pemprov Jateng juga jadi salah satu provinsi yang sangat mendukung terkait P3DN. Jadi tadi di awal saya cerita terkait 2022 bahwa kita dikumpulkan, seluruh pimpinan dikumpulkan oleh Pak Jokowi di Bali, kemudian itu dikoordinasikan bahwa di sana persyaratannya adalah salah satu kebijakannya harus memiliki tim P3DN di lingkup masing-masing Mas. Contoh misal tim P3DN di Provinsi Jawa Tengah. Jadi manakah kemarin ada satu dikumpulkan oleh Pak Jokowi, salah satu persyaratannya adalah harus sudah membentuk tim P3DN provinsi. Lah, pembentukan tim P3DN provinsi adalah salah satu bentuk kebijakan kita yang sangat mendorong dan mendukung terkait P3DN. Jadi saat ini setelah ada tim P3DN provinsi lintas OPD Mas, lintas OPD betul yang diketuai oleh Bapak Sekda. Kemudian wakil ketuanya adalah Bapak Asisten 2, Asisten Ekonomi Pembangunan, dengan ketua harian adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah atau Biro Bangda. Lah, kita di Disperindak sebagai koordinator tim fasilitasi perbedaan penafsiran TKDN dan sosialisasi. Ada juga Inspektorat sebagai koordinator tim monitoring dan evaluasi. Jadi salah satu bentuk kebijakan kita pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah adalah dengan pembentukan tim P3DN itu. Kemudian ada juga beberapa kali Bapak Sekda mengedarkan surat edaran terkait percepatan untuk penggunaan produk dalam negeri, kemudian percepatan untuk teman-teman pelaku usaha bisa tayang di e-katalog maupun tadi marketplace kita. Betul. Nah, kalau untuk Disperindak sendiri kebetulan di tahun ini kita ada fasilitasi nih Mas. Jadi melalui dana APBD, dana APBD kita ada fasilitasi sertifikasi TKDN APBD murni untuk 7 pelaku usaha atau pelaku industri. Tentunya melalui seleksi ya itu. Betul, melalui kurasi. Ini nanti yang akan didampingi oleh tadi salah satu dari 5 lembaga tadi. Jadi nanti harapannya dari 7 pelaku ini adalah produk yang memiliki nilai TKDN di atas 40%. Jadi yang bukan yang gratis tapi yang gratis secara kita APBD karena kita fasilitasi untuk 7 pelaku industri. Kemudian kita juga ada fasilitasi TKDN khusus untuk industri kecil. Kalau yang tadi 7 adalah boleh untuk industri menengah. Kalau yang ini ada lagi dari melalui alokasi dana DAK, dana alokasi khusus non fisik. Kita ada 330 sertifikat atau pelaku usaha. Itu untuk yang usaha kecil. Betul, itu khusus yang usaha kecil yang nantinya akan kita fasilitasi, kita dampingi melalui SINAS tadi. Jadi harapannya nanti kalau yang belum punya SINAS ya kita bantu mendaftarkan SINAS. Yang sudah punya SINAS nanti kita bantu dampingi mulai dari sosialisasinya sampai nanti pendaftarannya untuk bisa mendapatkan sertifikat TKDN. Itu berarti didampingi dari awal sampai keluar sertifikat ya Mas. Nah, ini bagus sekali nih Sobat Indo, ini dari Disperindak sudah sangat berperan dalam pelaksanaan P3DN. Nah, Mas Redi ini yang terakhir nih Mas Redi nih. Nah, ini pesan-pesannya untuk Sobat Indak ini seperti apa Mas Redi? Untuk pengusaha-pengusaha mungkin yang mau mendapatkan sertifikasi TKDN atau apa, monggo silakan. Oke, jadi ada 2 untuk teman-teman semuanya. Yang pertama untuk para pelaku industri, pelaku UMKM maupun pelaku usaha. Ayo mumpung lagi saat ini sedang gencar fasilitasi sertifikasi TKDN, monggo bisa dimanfaatkan fasilitasi dari kami maupun dari teman-teman kabupaten kota, karena fasilitasi sertifikasi TKDN tidak hanya ada di provinsi tapi juga ada di kabupaten kota. Jadi monggo bagi pelaku industri, pelaku usaha UMKM
ada kesempatan sertifikasi ini, apalagi gratis melalui Sikinas, semoga untuk bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua terkait untuk kita sendiri, mungkin untuk saya sendiri maupun untuk teman-teman semua, dan utamanya untuk teman-teman anak muda, ayo terus gunakan produk dalam negeri, bangga buatan Indonesia, dan cintai produk dalam negeri. Tapi jangan hanya digaungkan saja, tapi paling tidak ayo kita mulai gunakan produk dalam negeri dari diri kita sendiri, dari yang terdekat, dari yang terkecil. Kapan lagi kalau enggak sekarang kita mulai gunakan produk-produk dalam negeri dari diri kita sendiri, baru nanti kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Mungkin itu Mas. Menarik sekali ya Sobat Indak. Kita sudah tahu barusan tadi Mas Reddy sangat ready sekali ya memberikan ini, menguasai sekali materinya beliau, dicocok ini. Nah Sobat Indak, saya kira sudah cukup untuk episode kali ini. Mungkin lain waktu secara teknis kita bisa bahas lagi lebih detail tentunya dengan topik-topik yang berbeda. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube kita di Indago Jateng. Sampai jumpa. Sampai jumpa.